warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Haram bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung beserta jajaran pengurus, dan juga saya hormati Ketua Cabang Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung beserta pengurus serta jajarannya. Dan tidak kalah penting juga penghormatan saya pada pimpinan anak cabang Syarikat Islam Indonesia Kecamatan Bojong Soang beserta ormas-ormas sayap atau undergo di sekecamatan Bojong Soang, di mana saya tinggal di sini, Pak. Saya tinggal di Kecamatan Bojong Soang. Jadi saya adalah anggota Syarikat Islam Indonesia Kecamatan Bojong Soang. Oleh karena itu sebetulnya saya tuan rumah. Tadi saya ingin mendengarkan para inohong di Kabupaten Bandung. Saya pengen dengar, tapi tadi malam Pak Ridwan hubungi saya supaya hadir gitu ya. Tadi malam saya nyampe jam tengah malam baru nyampe. Ngejar acara ini supaya bisa hadir gitu ya. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional dengan Syarikat Islam Indonesia. Kalau nanti Bapak Ibu buka hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, kata beliau, Hudzaifah bin Yaman itu pernah jadi apa? Dia sahabat ini, Ashabus Sirri. Bacakan hadisnya. Kata beliau, ya, Rasul berkata, yakunu du'atun ila abwabi jahannam. Kata Rasulullah, wahai umatku, nanti suatu saat ya, akan ada orang-orang yang mengajak kalian kepada neraka jahanam, akan mendakwahkan kalian untuk digiring ke neraka jahanam. Rasul dulu ngasih tahu, pada waktunya akan ada orang yang berdakwah ya, mengajak ke neraka jahanam. Ya. Faman ajabahum qazafu fiha. Siapa yang ikut serta, ikut mengamini, ya, menyetujui, mendukung, menolong, membela, membantu, ya, suksesnya program mereka itu, maka dia akan bersama-sama mereka di neraka jahanam. Ya. Sekarang kan banyak waktu zaman kemarin itu sebelum pemilihan umum itu kan mengajak kepada neraka jahanam. Aja. Lah siapa sih yang membantu, ya, mendukung, membela, menancapkan bendera, ngasih makan, nyumbang, ikut ngabring ke alun-alun, itu termasuk golongan yang mendukung mereka. Rasul bilang itulah mereka sebenarnya pelopor, pendakwa yang mengajak orang kepada neraka jahanam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sifum lana, ya, gimana sih ciri-cirinya? Rasul bilang, yatakallamuna bi alsinatina, dia ucapannya sama dengan kita, ya, ngomong tentang surga, ngomong tentang neraka, ngomong tentang dakwah, ngomong tentang ibadah, sama seperti kita, ya. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma adrokana zalik, apa yang kau pesankan kepada kami jika sampai zaman seperti itu? Rasul bilang, falzam jamatal muslimina wa imamahum, pegang, bergabung dengan jamaah Islam beserta pemimpinnya, pegang erat-erat,
falzam jamaatal muslimina wa imamahum. Pegang tuh organisasi jamaah ya yang kamu yakini tentang kebenarannya. Pegang. Falam takun jamaatun wal imamun, jika tidak engkau temukan jamaah, organisasi, ya, partai, kelompok, ya, beserta imamnya, tinggalkan itu semua. Fa'tazil tilkal firaqah kullaha, tinggalkan itu semua organisasi, jamaah, partai, kelompok, tinggalkan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Gak peduli. Apakah itu organisasi yang sudah lama, ya, udah tua, organisasi baru, atau ngasih uang, ngasih belanja, tinggalkan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, karena akan menyesatkan. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrain, ya, fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Pegang nih, ya, aku tinggalkan kepada kalian, aku wariskan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, ya, maka tidak akan ada yang sanggup menyesatkan kalian. Apa itu? Al-Quran wa sunnatur Rasul, ya. Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barusan saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang Al-Quran dan hadis, ya. Jadi saya baru tahu juga sekarang ini, memaparkan makna kitabullah dan sunnah Rasul yang nyata sebagai landasan ideologis Syarikat Islam Indonesia sesuai program Tandim. Setahu saya, ya, di Indonesia ini organisasi yang tetap istiqomah menggunakan landasan ideal. Itu landasan yang ideologi, ya, dan yuridis secara hukum, ya, dari dulu sampai hari ini, insya Allah sampai ke depan, hanya syarikat Islam atau partai syarikat Islam, ya, dua itulah yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasul yang nyata. Yang lainnya setahu saya itu suka gonta-ganti, ya. Kalau musim duren diganti duren, ya. Kalau musim duku diganti duku, ya. Kalau musim jambu diganti jambu, gitu, ya. Kalau musim gamis pakai gamis, ya. Buya, ya, gamis buya. Kalau musim pasmina pakai kerudung pasmina. Gitu. Syarikat Islam Indonesia setahu saya tidak, dan sejak catatannya begitu, dan itulah yang saya yakini, yang kita pegang tuh tadi, falzam jamaatal muslimina wa imamahum, berpegang teguh pada organisasi, jamaah atau partai beserta imamnya. Pegang itu, tinggalkan yang lainnya itu, ya. Wa tahuddu bi asli sajarin hatta yudrikakal maut wa anta kadzalik. Ya. Bahkan kamu boleh berpegang gigit itu akar pohon. Nah, tinggalkan semua, gigit itu akar pohon, ya, sampai engkau mati. Tuh, hatta yudrikakal maut, sampai engkau menemui kematian dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi kita ngajinya berat ini, Pak. Saya dikasih judul berat ini. Jadi berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis yang sahih. Banyak hadis, ya. Ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang dhaif, ada yang maudhu', macam-macam. Yang kita jadikan landasan adalah hadis-hadis yang sahih. Tadi termasuk Hudzaifah bin Yaman, hadis yang sangat sahih. Saya tambah lagi. Kata Rasul, hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Kata beliau, ya, hadisnya agak panjang. Rasul tanya kepada para sahabat,
Ya sahabat, kaifa bikum wa bizamanin ayatiya yughorbalun nasu fi ghorbalatan wa tabqa usalatu minan nas qad marijat umuduhum wa amanatuhum fakhtalafu wa syabbaka baina asobih. Rasul bilang, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian? Kaifa bikum wa bizamanin, pendapat kalian jika akan datang suatu masa, suatu zaman nanti nih, yughorbalun nasu fi ghorbalatan, orang-orang baiknya nggak ada. Kita nyaring tuh Pak. Ghorbalat itu seperti ayakan ya, disaring tuh ya. Orang baiknya hilang, nggak ada tuh ya, nggak ada. Watab kausalati menas, yang ada tuh cuma orang-orang jahat. Kan tadi pakai ayakan ya. Jadi Rasul itu menggambarkan manusia itu diayak, diseleksi kalau kita ya, seleksi. Baru sebutnya ghorbalat ayakan. Kalau di kampung kan suka ada ayakan tuh, atau penyiru. Nah, jiru itu ya, ghorbalat itu nyiru kalau di kita. Ya, ayak tuh kan. Itu yang bagus-bagusnya nggak ada. Yang sisa, yang kasar aja tuh. Yang jelek, watab ke usalatu minanas, yang ada yang jelek-jelek. Tuh. Kan sekarang kita bisa saksikan. Cari ulama sekelas Buya Hamka, nggak ketemu. Cari ulama sekelas Haji Umar Said Cokraminoto, nggak ketemu. Sekarang ini para ulama berseteru gara-gara nasab, keturunan. Coba, situ kan bukan keturunan Nabi, situ kan bukan Habib, ya. Orang coba, ulama, ustadz, kiai berdebat tentang keturunan. Lah apakah bisa menjamin keturunan itu bisa mengantarkan pada al-jannah, pada surga? Apakah keturunan itu bisa memberikan kemuliaan pada surga? Tidak. Ya. Keluarga Nabi itu kan banyak. Abu Jahal keluarganya bukan keluarga Nabi, tapi apakah dimuliakan? Tidak. Abi Thalib paman Nabi, apakah dia dimuliakan? Enggak. Sampai tidak dimuliakan. Jadi yang dimuliakan itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada mereka-mereka yang bertakwa saja. Sekarang orang berdebat tentang keturunan Nabi. Ya, Habib kalau itu rame, ya. Saling jatuh mengajatuhkan, saling mengejek. Lah saya gini-gini juga keturunan Nabi. Ya. Bapak Nunuk keturunan Nabi, Jajam keturunan Nabi. Siapa Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Harus bangga Pak ya. Saya keturunan Nabi kok. Aslinya sih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, harus bangga. Ya. Bahkan saya ini aslinya adalah penduduk surga. Kalau kita yakin kita semuanya ada penduduk surga aslinya, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini ya. Sebagai apa? Dalam rangka ibtila, diuji. Sehingga dunia ini disebut darul ibtila, negeri ujian ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah mau kan semua masuk surga aja ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, kata Allah ini ya, kalian itu semua akan aku satukan jadi umat yang satu. Nggak ada perbedaan warna, nggak ada partai, nggak ada ormas, nggak ada. Satu semua. Allah bisa, mampu ya. Walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi Allah ingin menguji kalian ya, untuk bisa menyatukan ini semua nih ya, agar bisa bersatu ya.
berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita ini dalam rangka berlomba-lomba dengan kebaikan. Allah bisa menyatukan kita. Bahkan bukan cuma itu. Nanti baca surat Yunus ayat 99 tuh. Sama mirip-mirip. Allah mau akan aku jadikan kalian semua jadi orang beriman semua. Nih, semua beriman. Gak ada tuh yang maksiat, gak ada yang korupsi, gak ada yang mencuri, gak ada yang fitnah. Semua beriman semua. Ya. Allah bisa. Tapi Allah ingin menguji kita supaya ada kerjaan untuk para ustadz, para kiai, ormas-ormas Islam punya gawe, punya kerjaan apa? Dakwah. Gitu ya. Karena di sana letak kemuliaan seorang ustadz, seorang kiai, ormas tuh dia mau berdakwah, mau berjuang tuh. Itu tugasnya. Dari sana Allah memberikan balasan berupa apa? Ganjaran. Allah bisa. Kembali. Jadi kita ini diturunkan Allah ke muka bumi ini ya dalam rangka diuji. Lah Allah sayang kepada kita. Karena kalau kita bisa diuji begitu saja, kita bisa nyasar. Tapi Allah turunkan juga kitab suci, ya. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, ya. Kitab suci. Dan semua kitab suci itu harus kita imani. Kita tidak boleh percaya dengan Al-Quran saja. Seluruh kitab suci itu harus kita imani. Sehingga percaya kepada kitab suci dimasukkan ke dalam rukun iman. Hanya Al-Quran istimewa karena dia merangkum seluruh kitab suci dan disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Dengan kitab inilah kemudian kita tahu, oh tugas saya di dunia ini ternyata. Ya. Kita tahu kerjaan kita di dunia ini. Oh, kalau begitu harus begini. ABCD itu baru tahu dari Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kan kata Subhanahu wa taala nanti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia ya, kecuali hanya untuk beribadah saja. Jadi kita ini ditugaskan oleh Allah ini hanya untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Ibadah. Cuma bentuk ibadahnya kayak apa? Allah turunkan Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada tuntunan ibadah itu. Ya, detailnya ditambah dengan sunnah Rasulullah SAW. Secara umum perintah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi penjelasannya ada dalam sunnah. Tuh. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum. Wahai hambaku, kata Allah, nikahkan oleh kalian anggota keluarga kalian yang sudah pantas untuk dinikahkan. Nikah, bukan suruh kawin. Beda antara nikah dan kawin kan ya. Kalau nikah itu perlu surat, ya beda. Kalau kawin perlu aurat. Iya. Kalau nikah itu merupakan anugerah. Kalau kawin itu bikin gerah. Kalau nikah itu perlu resepsi. Kalau kawin itu perlu kontrasepsi. Lah, Allah suruh kita menikah sebagai bentuk ibadah. Kan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja, bukan. Menikah juga ibadah. Ya. Allah tuntun kita dalam surat apa itu? Al-Baqarah ayat 221. Ya. Nanti di rumah bukan ibu. Wala tangkihal musyrikati ya hatta yu'minna. Ya. Kemudian apa? Janganlah kalau kalian nikahi orang-orang musyrik itu, wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ya. Al-ammatun
mu'minatun ya khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ya. Wanita-wanita muslimah itu lebih baik bagi kalian sekalipun wanita musyrikah itu mengagumkan diri. Nih, kita dilarang menikahi wanita-wanita musyrikah. Gak boleh. Sekarang ini tren di kalangan artis, dia kawin tuh kawin ya, bukan menikah ya, dengan wanita-wanita kafir. Ya. Dia bilang boleh menikahi wanita-wanita kafir. Ada memang itu di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 tuh ya, tentang bolehnya menikahi wanita-wanita ahli kitab. Tapi itu zamannya di zaman Nabi. Sekarang tidak ada ahli kitab yang bertauhid. Ahli kitab sekarang itu sudah musyrik karena menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan Uzair, dengan Nabi kan itu ya, dengan ibunya. Tidak ada agama sekarang ini yang murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam saja. Ya. Kalau begitu, Islam itu hanya membolehkan kawin menikah itu dengan satu agama. Bahkan terakhir tahun 2023 kemarin ada surat edaran Mahkamah Agung dan nomor 2 tahun 2023. Apa isinya? Isinya memberikan bimbingan tuntunan kepada para hakim untuk menolak permohonan pernikahan umat beda agama, ya, umat berbeda agama ditolak. Itu sudah ada tuntunan dari Mahkamah Agung yang terakhir, Pak, tahun 2023, belum lama, masih baru itu. Agar para hakim menolak itu permohonan pernikahan beda agama tuh. Tapi ternyata tidak diikuti itu ya, tidak dipatuhi. Mereka tetap membantah, nggak nurut istilahnya, nggak nurut. Padahal dulu tahun 2074 ya, ada undang-undang pernikahan nomor 1. Mungkin bapak-bapak yang udah tua-tua hafal. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 itu itu melarang pernikahan beda agama. Nggak boleh. Jadi undang-undang hanya membolehkan pernikahan satu agama ya. Apakah itu muslim dengan muslimah ya, atau orang-orang kafir dengan sesama kafir, itu baru bisa disahkan oleh pengadilan, baik pengadilan agama ataupun catatan. Nggak boleh. Tapi sekarang ini kadang-kadang saya jadi buruk sangka kepada petugas hakim itu ya, kepada panitera, kepada hakim itu, jangan-jangan dikasih oli gitu ya, sehingga mereka bisa memuluskan pernikahan itu. Sama dengan kasus perceraian kan, perceraian Pak, kalau di pengadilan itu kadang-kadang kalau kita olinya kental lancar itu bisa keluar akte perceraian itu. Tapi olinya encer nggak keluar ya. Itu realita. Mungkin tiap hari atau tiap bulan, saya lupa tuh, yang mengajukan gugatan cerai itu banyak, ratusan. Nanti boleh cek ya. Bukan main orang menuntut cerai, banyak. Nah, selamat datang kepada Ketua Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung ya. Sini Pak. Saya duduk depan ini. Mohon maaf, saya mulainya lebih awal nih ya. Mulainya kecepatan. Teruskan. Jadi banyak orang tidak patuh ya pada undang-undang yang dibikin oleh masyarakat, oleh negaranya sendiri. Ya. Memang krisis ketaatan. Kalau begitu, menikah beda agama itu bukan hanya dilarang oleh agama, tapi juga dilarang oleh negara. Ya, negara saja melarang, apalagi agama. Pernikahan beda agama itu ya,
Kalau begitu mereka yang menikah beda agama itu bagaimana status hukumnya? Ada dua pilihan. Salah satu calon pengantin itu masuk agama suaminya atau masuk agama istrinya. Itu boleh. Pengadilan bisa mengesahkan, sekalipun terkadang hanya rekayasa saja. Nih perempuan ini masuk Islam. Ini saya alami dengan teman-teman saya lah. Dia menikahi wanita-wanita kafir. Dia bilang masuk Islam. Pak Munyid, oh alhamdulillah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik lagi. Paham ya? Balik lagi jadi kafir lagi. Setahun 2 tahun punya anak, 1, 2 anak. Ya. Balik lagi masuk pengadilan perceraian bagi 2 anak ya. Ya, 1 masuk agama Islam, 1 lagi masuk agama istrinya. Atau sebaliknya. Kalau anaknya 4 bagi 2 ya. Masuk agama Islam 1, masuk agama 2, masuk agama kafir 2. Artinya apa? Perkawinan semacam itu atau pernikahan semacam itu ini mengganggu Islam. Paham ya? Jadi merusak Islam, bahkan menghancurkan Islam. Kalau kita dengar di Palestina misalnya ya, mereka umat Islam berkurang jumlahnya tuh karena berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kita umat Islam berkurang karena ada umat Islam yang kawin beda agama. Kan berkurang jumlahnya ya. Semakin merosotkan populasinya, bahkan agama semakin banyak karena diambil atau berasal dari perkawinan beda agama tadi. Kira-kira apa memang udah kehabisan laki-laki yang muslim dan wanita muslimah yang ganteng, yang tajir? Kan masih banyak. Laki-laki muslim yang ganteng-ganteng banyak, wanita muslimah yang cantik-cantik banyak, para sultan orang Islam banyak. Kenapa mesti pilih orang kafir sih? Kenapa? Pilih orang-orang Islam. Kalau misalnya susah cari di Bojong Soang dah. Tanya pimpinan anak cabang Bojong Soang. Masih kurang, tanya ke pimpinan cabang Kabupaten Bandung. Ya, ada nggak calon buat istri saya? Ada nggak buat istri saya? Bukan buat saya maksudnya. Bukan yang lain. Banyak stok, Pak. Ah tuh, stok banyak. Cari itu. Apa tuh? Dulu ada sebuah lagu tuh ya. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma. Lagu dulu kadang-kadang terbayang-bayang terus gitu ya. Nah, cari Kabupaten Bandung ya, nggak usah jauh-jauh, minta tolong pimpinan cabang, minta tolong pimpinan anak cabang, coba cari dong buat calon buat saya, baik laki-laki mau perempuan, insya Allah dapat. Ya, saya teruskan. Kata Abdul Umar menceritakan hadis ya yang beliau tuh. Rasul tanya, bagaimana zaman, berpendapat kalian apabila zaman itu datang? Ya. Kemudian Rasul menjawab, ya, ta'khuzuna bima ta'rifun. Berkumpulah kalian dengan orang-orang yang kalian kenal tentang keagamaannya. Ta'khuzuna bima ta'rifun wa tad'una ma tunkirun. Dan jangan kamu gabung dengan ormas partai yang kurang baik. Rasul suruh kita bergabung dengan ormas partai jamaah yang baik, yang kamu kenal kebaikannya, yang kamu kenal istiqomahnya. Ta'khuzuna bima ta'rifun. Kumpul dengan mereka ya. Kemudian waktu biluna ala khasatikum, dan bersama-sama ya, kamu bikin kegiatan ya, yang bagus bersama mereka. Watazaruna matungkir, dan tinggalkan tuh semua tuh ya, kegiatan-kegiatan yang gak berguna tuh ya, dangdutan gak perlu, gak usah ikutan ya. Ada misalnya kumpul-kumpul piknik yang kira-kira membahayakan, gak usah lah. Sekarang zamannya piknikan ya, sekolah-sekolah bikin piknik program itu kan. Ini
Karena anak-anak sekolah itu diajak piknik, akhirnya ke para pejabat pimpinan ikut piknik juga, yang menyerut anggaran besar. Anggota dewan piknik, ya. Para pejabat piknik. Di sana disebut bukan piknik apa tuh, kunjungan kerja, ya. Kunjungan kerja kemana? Ke Paris, ke Cina, ke Amerika, kan jauh-jauh ya. Itu duit negara yang dipakai itu. Anak sekolah pakai duit orang tuanya. Dia bilang enggak, sebagian pakai dana bos. Enggak, tetap aja minta sama bapak ibunya kan. Piknik, bilang apa studi perbandingan. Allah juga nggak suka. Sehingga tidak jarang yang kemudian Allah tunjukkan tuh jatuh ke jurang, ya, tabrakan, kecelakaan. Itu karena memang itu tidak apa ya. Kalau di Kabupaten Bandung juga masih banyak tempat yang perlu dikunjungi. Apa misalnya? Madrasah, sekolah, tuh kampung-kampung yang perlu apa bimbingan, ya, datang pada mereka semua. Satu sekali. Kata Rasulullah dalam hadis lain, Pak, saya ingin sampaikan. Hadis ini sebetulnya sering dibacakan. Hadis yang dikatakan oleh Sauban, ya. Kata Rasulullah, yusiku umamun antada alaikum, ya. Kalian ini nanti ada sekelompok orang akan menyantap kalian, ya, akan makan kalian, akan menghancurkan kalian seperti halnya kama tada alaikum ala qaswati, seperti halnya seorang menyantap makanan di hidangan meja tuh, ya. Kita ini nanti akan disantap oleh orang-orang, ya, yang benci dengan Islam seperti dia menyantap makanan. Ya, sahabat ya Rasulullah, waqala nahnu yaumidin waqila yaumidin, apakah kami pada waktu itu jumlahnya sedikit? Lah, bal antum kasir, bahkan kalian banyak, ya. Walakinakum kekabusai saya, tapi kalian itu banyaknya seperti budak, seperti buih, nggak ada isinya, ya. Lalu yang penting lagi kata Rasul bilang gini, walianzi'annallahu fi suduri adui mahabbatul minkum. Nanti Allah akan cabut rasa takut dari dada orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu yang memusuhi Islam, itu rasa takutnya dicabut, Pak. Ya, dicabut. Ya. Kemudian Rasul bilang, "Wala yazifanallahu fi qulubihimul wahan." Sebaliknya orang-orang Islam itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia begitu hebatnya dan enggak suka dengan kematian. Memang tidak suka dengan kematian. Ya. Tapi bukankah kematian itu sudah ada waktunya, sudah ada batasnya, sudah ada ajalnya, ya? Lah, penyakit inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW, ibkhalallahu alaihim zullah, ya. Allah akan tanamkan kehinaan pada kalian. Coba tengok betapa kasihannya, ya. Orang-orang Palestina yang dibantai oleh orang-orang kafir, dan gak ada apa sedikit dari umat Islam yang mau membantu, ya. Kita hanya jadi penonton saja, menyaksikan video saja, sekalipun bantu pun ya sekedarnya saja. Kenapa? Karena rasa berani pada orang Islam sudah tidak ada. Rasa berani Allah tanamkan pada orang-orang kafir. Mereka berani terus bertahun-tahun sampai hari ini. Jadi kembali lagi, ya, peganglah Al-Quran dan hadis itu sebagai petunjuk hidup, ya. Karena kita di dunia ini tidak mungkin tanpa panduan. Bapak punya motor, punya mobil itu, ya, kita nggak tahu cara merawatnya, nggak tahu cara mengoperasionalkannya, bagaimana mengendalikan, kita nggak tahu. Tapi oleh pabrik Jepang itu dikasih buku panduan tuh, ya, buku panduan manual mobil, manual motor tuh ini. Kalau mobil Avanza harus pakai bahan bakar Pertalite atau Pertamax. Karena Bapak merasa ngerti, diganti tuh pakai apa tuh
bensin diesel, ya, pakai solar, pakai solar, pasti rusak kan, ya, rusak. Karena kita nggak ngerti panduan tuh. Ya. Banyak 4, ya, sholat duhur 4 rakaat. Oleh Bapak mau ditambahin 6, nah, ya. Kira-kira bisa bagus nggak? Rusak, ya. Tambah lagi nih, ditambah-tambahin tuh kan ya, kasih aksesori, ya. Belakangnya dicopot itu. Kira-kira tambah bagus nggak? Tambah jelek. Kalau kita tambah-tambahin tuh. Jadi ibadah juga sama, kalau ditambah-tambah atau dikurang-kurangi gini jelek. Oleh karena itu pegang Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka akan pas tuh, ya. Naik mobilnya enak, naik motor enak, ibadah enak, ya. Itu saja, ya. Sampai jam berapa nih, Wan? Udah? Oke, ya. Jadi kembali lagi bahwa memaparkan makna kitabullah Sunnah Rasulnya yang nyata itu sebagai landasan ideologis. Lah syarikat Islam Indonesia inilah yang sampai hari ini tetap menggunakan landasan ideologis dan landasan yuridis Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata. Yang nyata itu maksudnya yang sahih, ya, yang mauquf, bukan yang madhu atau yang palsu, bukan, tapi yang sahih. Sunnah Rasul yang nyata. Kalau itu pegang, maka apa yang Allah janjikan tentang kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat akan kita dapatkan. Rasul menjamin kita. Rasul bilang, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umat itu, umat Islam akan pasti masuk surga. Illa man aba. Ya. Siapa umat Islam yang akan pasti masuk surga itu? Yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan ideologisnya. Lalu siapa yang tidak masuk surga? Yang menolak. Siapa yang menolak? Yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan ideologis dan landasan yuridisnya. Sehingga kalau begitu ikuti saja apa yang telah disampaikan oleh para pimpinan, ketua dewan cabang, pimpinan cabang, taati mereka. Karena dengan begitu kita selamat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Nanti Bapak Ibu dulu buka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainakum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah cerita tentang orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Ayat ini bercerita. Apa caranya? Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, dia berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi kalau diajak untuk melaksanakan syariat Islam, ya, diajak untuk memperjuangkan nilai Islam, diajak memperjuangkan atau berusaha keras untuk menegakkan hukum Islam, nih, diajak berjuang, ya, melalui organisasi ini, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Lah syarikat Islam Indonesia itu kan salah satu organisasi yang memperjuangkan, ya, untuk bisa melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya. Karena kita tahu ini organisasi mengajak kepada atau berjuang untuk bisa melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya seluas-luasnya, maka kita harus bilang sami'na wa ata'na. Bilang pada pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, sami'na wa ata'na. Ya, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, sami'na wa ata'na. Yakinlah, ya, bahwa itu yang akan dituntun oleh mereka ke jalan yang benar. Seperti apa? Seperti yang ada dalam program Tandim. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan siang hari ini. Semoga saja guna manfaatnya. Lebih kurang maaf. Fatum tatatum walafubikum bila bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.